Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Marianto, guru dari SD Negeri 008 Bulurampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama fasilitator saya adalah Ibu Siswandarti dan pengajar praktik saya adalah Bapak Herwindo Rozi. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka belajar dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai budaya universal. Tolak ukur dari aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas dan siswa. Siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang pemahaman materi budaya positif yang tergantung di dalamnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang tersusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 008 Bulurampai. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 00 Bulurampai. Dan yang saya hormati Bapak narasumber atau Bapak pemateri, yaitu Bapak Marianto SPD SD. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan susunan acara diseminasi penyampaian materi budaya positif calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan hari dan tanggal: hari Selasa tanggal 6 September 2022. Tempat di SD Negeri 00 Bulurampai. Pemateri Bapak Marianto SPD SD. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Dan acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sutarno SPDI. Kepada Bapak dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa semoga acara kita dari awal sampai akhir senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dan bermanfaat bagi umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhyar wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina. Allahumma amin alaina fi sahhatil mautina wa najata minan nari wa afana hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami berkumpul untuk menadahkan doa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ridhoilah acara kami dari awal sampai akhir ya Allah. Berkahilah dan rahmatilah acara kami dari awal sampai akhir ya Allah, sehingga acara ini bermanfaat bagi semua umat ya Allah, bagi umat manusia ya Allah. Jadi jadikanlah kami insan-insan yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pandai berdoa seperti doanya para nabi-nabi-Mu ya Allah, tapi kami sangat ingin doa kami Engkau kabulkan seperti terkabulnya doanya para nabi-nabi ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'fi wa lana sabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabil qubur wa qina 'adzabil masyar wa qina 'adzabil jahannam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sutarno SPDI. Semoga doa kita tadi dijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Marianto SPD SD. Tapi sebelum memasuki acara inti, nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya kepada Bapak Marianto dipersilahkan dan akan dijawab oleh Bapak. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 008 Bulu Rampai, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 008 Bulu Rampai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga siang ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan
materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang menjadi latar belakang dari aksi nyata ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini latar belakangnya dari bahwasanya seorang pendidik harus memiliki nilai dan peran positif sehingga menjadi teladan bagi muridnya. Jadi nilai-nilai positif yang dapat dijadikan pembiasaan di sekolah sehingga menjadi budaya yang positif di lingkungan kelas dan meluas di lingkungan sekolah. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi dari intrinsik atau dari dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Itu adalah latar belakang kegiatan ini. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai budaya positif, berkarakter, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga klimaksnya adalah terbentuk profil pelajar Pancasila. Jadi yang kedua adalah menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai, dan peduli terhadap sesama dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah guru dan peserta didik konsisten dalam menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi untuk melakukan perubahan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, guru, dan semua warga di sekolah, untuk mencari tahu bagaimana akar permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan apa itu segitiga restitusi. Kemudian lini masa tindakan, yaitu melakukan diskusi bersama rekan sejawat untuk membahas tentang budaya positif, yaitu membuat gambaran tentang manfaat dari pengalaman budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, yang saya butuhkan adalah pertama dari lingkungan sekolah, dari kepala sekolah, majelis guru, peserta didik, dan dari orang tua, wali murid sebagai pemangku kepentingan terkait. Kemudian kami mulai dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Marianto, CGP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu dari SD Negeri 008 Belurampai. Selamat datang pada Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Yang ingin saya sampaikan yang pertama mengenai konsep utama budaya positif. Konsep budaya positif ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari 7 ini akan saya bahas satu persatu.
apa maksud dari konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar atau bahkan sudah menerapkan mengenai perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar lagu profil pelajar Pancasila yang dinyanyikan oleh anak-anak. Jadi di sini ya saya mengajak kepada Bapak Ibu guru ya untuk bernyanyi. Ya, ini lagunya. Jadi nadanya ini nada dari lagu apa? Lagu anak-anak. Di sini lagunya seperti ini. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Bisa. Oke. Sama-sama 1, 2, 3. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Rupanya Bapak Ibu masih semangat ya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin di sini diartikan sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau udah muncul kata-kata disiplin, muncul kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi disiplin itu, akan muncul ketidaknyamanan. Kemudian sebagai seorang guru, kita mempunyai harapan kepada murid-murid untuk memiliki kesadaran disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini kebanyakan disiplin itu timbul karena unsur ekstrinsik, unsur dari luar, karena ada paksaan, ada peraturan, sehingga memaksa kita untuk taat terhadap disiplin. Namun yang kita harapkan bukan itu. Kita ingin datang secara intrinsik dari dalam diri anak, menyadari tentang disiplin tersebut. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Ya, mungkin ya kalau seandainya kita apakan ini hal yang berat jika kita belum melaksanakan. Ya, kalau kita belum mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut. Namun hal ini merupakan salah satu ya paradigma ke depan, bahwasanya tujuan dari pemerintah itu seperti itu. Jadi disiplin itu bukan merupakan suatu hal yang ditakutin, tetapi merupakan kesadaran yang muncul dari dalam diri siswa. Jadi nanti ada beberapa kasus tentang disiplin, seperti kemarin saya juga sudah menge-share video tentang
beberapa permasalahan yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Secara umum, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ya, saya ingin membahas satu persatu. Yang pertama tentang bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau disebut juga dengan survival atau adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, itu merupakan kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini disebut juga sebagai kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, lihai, berprestasi, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Di sini disebut juga, ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya bermain, tertawa, bahagia, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sini ada 3 hal yang mendasari tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian yang pertama di sini dimaksudkan adalah murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini tadi ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang keluar dari yang ditimbulkan dari luar diri. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini dimaksudkan adalah murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga masih merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang merupakan motivasi intrinsik atau yang muncul dari diri seseorang. Konsep disiplin dengan identitas gagal, ya, sini dimasukkan ada 2 hal yang bersumber dari hukuman, yaitu hukuman itu menyakitkan, hukuman itu tidak nyaman, ya, hukuman itu membuat murid takut, dan hukuman itu sifatnya adalah memaksa,
Dan hukuman selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan, ya, supaya bebas dari hukuman, biasanya mencari-cari alasan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Itu adalah konsep disiplin dengan hukuman. Kemudian konsep disiplin dengan penghargaan. Konsep yang pertama adalah dengan memberikan penghargaan itu rupanya tidak efektif, ya, merusak hubungan atau sifat iri. Temannya dapat hadiah, saya nggak dapat, sehingga timbul rasa iri, ya. Kalau yang menang atau yang mendapatkan hadiah mungkin merasa bangga, tapi ya ada salah satu pihak atau anak yang merasa iri. Iyalah, dia begini sehingga mendapat hadiah, ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas, ya. Setelah tahu bahwasanya si A mendapat ranking, mendapat hadiah, nanti yang teman yang lainnya pasti akan pupus kreativitasnya. Alah, nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah apa, paling nanti dia juga yang juara. Seperti itu anggapan dari pemberian penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ya, ini makanya ranking sudah tidak boleh ditampilkan di rapor, bahwasanya ranking itu termasuk ke dalam penghargaan. Penghargaan itu akan mengucilkan pihak-pihak atau teman-temannya yang merasa nilainya rendah. Makanya ranking tidak boleh ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya, ya. Hak dirinya itu sudah tidak dihargai lagi, ya, tidak mendapat pengakuan dari gurunya, sehingga anak ini merasa lemas, kemudian tidak bersemangat untuk belajar. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kalau yang tadi yang gagal, sekarang yang sukses. Yang pertama menggunakan konsekuensi. Di sini dengan menggunakan konsekuensi, yang pertama bisa menguatkan dalam jangka pendek, ya, konsekuensi. Kemudian yang kedua perlu monitoring untuk kelanjutannya. Yang ketiga adalah stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman dan penghargaan. Tetapi ada yang lebih baik lagi dari konsekuensi, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Di sini restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Muncul dari dalam diri anak, menyadari tanggung jawabnya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Untuk kedepannya anak itu menyadari tidak akan mengulangi hal tersebut karena pernah, ya, hal ini dia lakukan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Kalau dia bisa menghormati dirinya, ya, insya Allah dia akan menghormati orang lain. Kemudian yang selanjutnya teori kontrol, yaitu dirinya memegang kendali atau kontrol, bahwasanya kalau saya begini nanti akibatnya begini. Jadi anak itu sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa mengontrol diri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini adalah konsep disiplin dengan menggunakan restitusi, ya. Jadi selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Sini ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan pendekatan restitusi. Jadi untuk sekarang ini kita berangsur-angsur dalam mendisiplinkan anak. Kita diharapkan tidak memakai hukuman, tidak memberikan hadiah, ya. Yang disarankan yang pertama yaitu konsekuensi, dan yang paling disarankan lagi adalah restitusi.
Pengertian restitusi, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dia yang menyelesaikan sendiri, kemudian menyadari sendiri, ya, kemudian bisa kembali ke kelompoknya, kembali kepada teman-temannya. Kemudian dalam restitusi, jadi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri dari pendekatan restitusi, ya. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas. Ini tadi kasusnya adalah anak sering tidak mengerjakan PR. Ya, kasusnya anak sering tidak mengerjakan PR. Kalau dia dalam bentuk hukuman, itu guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas hingga pelajaran selesai. Ini salah satunya. Namun hukuman itu ada banyak. Kemudian guru memarahi dan murid menjadi takut. Itu merupakan hukuman. Kemudian yang termasuk konsekuensi. Contohnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan menghormati peraturan. Ini masih agak mending, ya, tidak merugikan siswa. Walaupun anak mengerjakan PR di luar kelas. Selanjutnya, bagaimana dengan restitusi? Jadi tindakan restitusi, guru menstabilkan identitas dengan menanyakan keyakinan kelas. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa alasannya? Ya. Kemudian guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kita sampaikan bahwasanya kita sama-sama manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, ya, dan setiap kesalahan itu harus dirubah. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi kalau kita lihat, kita akui aja lah, kita berada di posisi yang mana. Apakah kita sering melakukan sebagai penghukum? Apakah kita sering membuat rasa bersalah kepada anak? Apakah kita sebagai teman bagi anak? Atau sebagai pemantau bagi anak? Atau bahkan kita sebagai manajer bagi anak-anak kita? Ini contoh 5 posisi kontrol restitusi. Jadi siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contohnya. Kalau dia sebagai posisi penghukum, guru tersebut akan menyampaikan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah salah satu contoh dalam posisi penghukum.
Kemudian kalau posisi pembuat rasa bersalah, guru akan menyampaikan, berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu merupakan salah satu pembuat rasa bersalah. Nanti anak-anak akan merasa, saya merasa bersalah. Nah, itu. Kemudian bagaimana kalau sebagai teman? Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu bersalah. Namun jangan diulangi lagi ya. Nah, itu merupakan posisi sebagai teman. Kita sebagai menganggap anak sebagai teman. Kemudian bagaimana kalau guru itu sebagai pemantau? Guru akan menyampaikan, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Nah, ini sebagai pemantau. Nanti anak sendiri yang akan menyampaikan. Kemudian bagaimana kalau guru itu sebagai manajer? Dia akan menyampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi di sini akan muncul nilai-nilai positif secara intrinsik dari dalam diri anak untuk menyadari bahwasanya apa yang anak lakukan itu salah dan berjanji berniat tidak untuk mengulanginya lagi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas yang seharusnya diterapkan. Ya, memang setiap sekolah itu mempunyai peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah diharapkan hanya sebagai administrasi, ya, sebagai pelengkap administrasi dalam melengkapi data. Namun dalam prakteknya di kelas terutama kita diharapkan membuat keyakinan kelas yang diawali dengan kesepakatan kelas. Alasannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Dalam menanamkan disiplin positif perlu membiasakan positif. Perlu pembiasaan positif yang dimulai dari kelas dengan membuat kesepakatan bersama seluruh siswa dan guru. Jadi tidak ada yang yang dirugikan, sama-sama ada. Dengan adanya kesepakatan, maka terbentuklah keyakinan kelas. Dengan keyakinan, maka lebih dapat menggerakkan daripada peraturan atau tata tertib yang selama ini ada. Karena keyakinan kelas bersumber dari keyakinan hati seorang siswa. Dia akan tahu apa yang sanggup dia lakukan dan apa yang tidak sanggup mereka lakukan. Kemudian contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Hal yang pertama adalah berdiskusi tentang kesepakatan yang akan kita buat bersama anak-anak. Kemudian menulis dan menempel kesepakatan kelas. Kemudian mengikrarkan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini salah satu contoh ikrar kesepakatan kelas.
itu merupakan salah satu contoh mengikrarkan kesepakatan kelas. Jadi itu adalah kesepakatan kelas yang saya buat bersama anak-anak dan sudah ditempel di kelas saya dan sudah diikrarkan oleh siswa. Selanjutnya adalah tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bermula dari kesepakatan kelas. Adanya kesepakatan kelas sehingga akan timbul menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk sesuatu yang positif, dibuat secara singkat dan padat sesuai dengan kondisi kelas. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas terlibat saat membuatnya. Jadi tidak ada nantinya pada saat pelaksanaan mereka sudah menyadari, karena mereka sendiri yang membuat, mereka yang menyepakati, otomatis mereka akan berusaha untuk melaksanakan. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini adalah yang terakhir. Segitiga restitusi itu di situ ada menstabilkan identitas. Di sini salah satu kata apanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah segitiga restitusi. Makanya disebut sebagai segitiga karena tindakannya adalah tercermin dari tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini menstabilkan identitas anak. Itu tindakan guru. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Nanti akan ada saya sampaikan selanjutnya dari praktek yang pernah saya lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membuktikan tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir yaitu merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang sukses. Jadi kita dalam menyelesaikan kegiatan, menyelesaikan masalah, sebaiknya kita menerapkan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi.
kita masuk kerja. Jadi sudah berpikir jadi Jadi itu Bapak Ibu, itu sampel atau contoh penerapan segitiga restitusi dari satu permasalahan yang saya laksanakan di kelas saya. Selanjutnya, menurut Standar Nasional Pendidikan, bahwasanya dalam menerapkan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana dirinya sebagai seorang among, ya, sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Kurang lebih sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini dan mampu membentuk insan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Marianto, atas materi yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita, dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menirukannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya dan akan dijawab oleh Bapak Marianto. Silakan Pak, Bu, yang ingin bertanya. Sambil duduk aja Pak ya. Oke, terima kasih kepada narasumber yaitu Pak Marianto, SPDSD. Nama saya Asep Hidayat, sama juga salah satu guru di SDN 008 Burampel. Setelah menyimak panjang lebar masalah materi yang Bapak sampaikan tadi, adalah mungkin yang dapat saya terapkan di kelas saya khususnya, walaupun tidak 100%, karena kalau 100% berarti narasumbernya kalah sama saya. Inti pertanyaannya gini loh Pak. Jadi restitusi merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah dengan kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompoknya.
Restitusi memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, dalam hal ini mohon penjelasan dari pernyataan tersebut serta berikan contohnya di lingkungan sekolah, khususnya sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Asep Hidayat yang telah memberi pertanyaan yang cukup bagus. Jadi saya akan berusaha menjawab dengan semampu saya. Jadi nanti seandainya jawaban yang saya sampaikan kurang puas, nanti saya akan mencari jawaban yang bisa memuaskan dari pertanyaan Pak Asep. Jadi tadi pertanyaannya memang betul. Jadi ciri-ciri dari restitusi itu ada 5. Salah satunya adalah bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini maksudnya adalah dalam restitusi itu ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang misalnya, atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, atau sekedar meminta maaf. Karena apa? Karena kalau fokus ke sana, maka murid yang membuat kesalahan akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanannya. Sehingga sifatnya secara eksternal bukan upaya memperbaiki diri, ya, yang lebih bersifat internal, namun hal tersebut mengarah ke hal yang kurang baik atau bersifat eksternal. Jadi terkadang bisa juga muncul perasaan ingin tahu, ingin balas dendam, ya, muncul dari diri anak ini, saya balas dendam, ya. Bila ada orang yang berbuat salah, tentunya merasa tidak rela, harus melakukan sesuatu untuk menembus kesalahannya. Jadi restitusi itu sebenarnya meliputi usaha untuk menebus kesalahan, ya, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid untuk melakukan perubahan, mencari solusi dari kesalahan. Jadi proses pemulihan akan terjadi bila keinginan murid tersebut bisa terlaksana. Jadi fokusnya adalah bahwasanya untuk mengurangi kerugian pada siswa, biasanya ya orang yang lebih baik akan melakukan hal-hal yang baik juga. Jadi ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik, untuk masa depannya mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa, sehingga dia akan terapkan kepada kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Pak Asep? Insya Allah Mbak agak sedikit paham, cuman untuk kedepannya karena mungkin kami juga sebagai pengajar yang banyak kekurangan dalam hal ini, ada kalanya kami bertanya di saat waktu yang tidak formal seperti ini, dalam artian dalam kehidupan sehari-hari di kegiatan KBM kita. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, jadi saya juga ya secara pribadi membuka diri apabila Bapak Ibu di hari-hari biasanya atau di hari-hari lain mempunyai permasalahan yang tentunya saya mampu untuk membantu hal-hal, baik itu hal teknis maupun mungkin hanya sekedar kolaborasi. Jadi saya sebagai perwakilan dari SD 08 Lurampai sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu, masih dalam tahap belajar, ya, untuk berubah menjadi yang lebih baik untuk ke depan. Ya, kita sama-sama, ya, saya sebagai CGP mohon dukungan. Yang pertama dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman, ya. Kita tidak ada yang hebat, kita tidak ada yang lebih pandai, kita sama-sama belajar dan berproses, ya.
Kalau kita mempunyai niat yang baik untuk berproses menjadi berubah, ya tentunya semuanya itu tujuannya adalah untuk anak, ya. Kemudian setelah anak bisa kita berikan teladan kedisiplinan positif, ya, nantinya harapan kita sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter, yang mulia, bernalar kritis seperti yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silahkan. Oke, ya. Oke, ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya sebagai pemateri pada siang hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, acara penutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan ternodai Pak dengan Pak. Dan kesan belum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, SPD SDNM, Kepala Sekolah SDN 008 Bulu Rampai, tempat di mana Bapak Marianto mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru di SDN 008 Bulu Rampai yang mempunyai etos kerja dan dedikasi yang tinggi, dan juga kepada Bapak Marianto sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengibasan yang dipaparkan Bapak Marianto merupakan aksi nyata dalam program calon guru penggerak. Mudah-mudahan pengibasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain di SDN 008 Bulu Rampai, dan meningkatkan disiplin dan motivasi siswa dalam belajar sehingga meningkatkan prestasi siswa. Semoga dengan adanya calon guru penggerak ini yang diikut oleh Bapak Marianto, sekolah SDN 008 menjadi lebih maju lagi dari sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, baiklah, saya Maratu Salika. Saya guru SD Negeri 008 Bulu Rampai, yaitu rekan kerja dari Bapak Marianto. Di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Marianto tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang dijelaskan oleh Bapak Marianto itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus ya jika diterapkan di sekolah ini, karena masih banyak siswa yang mematuhi disiplin di sekolah ini karena faktor ekstrinsik, bukan dari faktor intrinsik atau yang timbul dari kesadarannya sendiri. Sebagai guru juga sangat baik ya, kita jadi tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada siswa, apakah sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer. Ya, semoga dengan adanya diseminasi ini kita bisa menerapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.